Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun 2021 ini. Kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai perjalanan gerejanya. Demikian juga dengan gereja HKBP Distrik 18 Jabar Tenjie. Sekalipun kita menghadapi badai global COVID-19, segala sesuatu yang terjadi, kasih Tuhan kita yang lebih besar dan agung. Karena itu, atas nama Perhalado, kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Kami juga menyampaikan kepada seluruh Perhalado kami, selamat tahun baru. Allah adalah sumber berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Besarlah Allah dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Maka dari itu, marilah setiap hari kita memuji dan memuliakan namanya, bahkan untuk seterusnya dan selamanya. Kami akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setiap dalam segala perbuatannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Marilah kita bersukacita dan bergembira menyembah Tuhan dan persiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Maka dari itu, persiapkanlah hati kita agar Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 70. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada persekutuan tahun yang baru ini diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3, demikian bunyinya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menyampaikan terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk pada tahun yang baru ini. Allah selalu menyertai kita melewati tahun yang lalu hingga pada saat ini. Banyak hal yang telah kita alami, kita juga sudah banyak melakukan dosa kepada Tuhan dan saudara kita. Karena itu, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita, berdoa di dalam hati, memohon keampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami,
Kasihani kami, lapangkan hati-Mu melihat perbuatan kami di tahun yang lalu. Hidup kami penuh dosa, kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa banyak dosa kami terhadap keluarga, terhadap anak, orang tua, dan terhadap sesama saudara-saudari kami. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami banyak melakukan dosa terhadap orang lain dan sekeliling kami, bahkan kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka. Kasihani kami, Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita di tengah persekutuan tahun yang baru ini tertulis dalam Galatia 4
ayat 1-7 demikian bunyinya. Yang dimaksud ialah selama orang ahli waris sebelum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, persembahan kudus Manang Namarboho. Di kebaktian hari ini, 1 Januari 2021, setelah khotbah, kita akan menyampaikan persembahan ke depan untuk kategorial Pemuda HKBP Pusat. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Kita mendengar Kor Amasion HKBP Bandung Timur.
Mari kita mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dan kita sudah melewati tahun 2020, dan kita akan memasuki tahun ini dengan kekuatan dan dari kuasa Tuhan. Untuk itu yang menjadi landasan renungan kita, itulah dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, seperti yang sudah menjadi tradisi di gereja kita, maka khotbah ini adalah merupakan khotbah dari Eporus HKBP, itulah Opui Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Saya akan membacakan khotbahnya demikian. Khotbah awal tahun
2021. Allah sumber berkat. Saudara-saudara terkasih, seluruh anggota Jemaat HKBP Huria Kristen Batak Protestan, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Izinkan saya atas nama seluruh pelayan di gereja kita yang ada di kantor pusat, distrik-distrik, resort-resort, jemaat-jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga, yaitu pelayan-pelayan tahbisan dan non-tahbisan, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun baru 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudara sekalian. Horas, horas, horas. Terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersukacita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020, terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19, Dia yang Maha Pengasih tetap menyertai kita. Meskipun banyak dari antara kita yang sakit, menderita, berduka cita karena kehilangan orang terkasih selama tahun 2020, Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya bagi segenap umat manusia. Sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19. Dan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia agar tubuh kita kuat melawan COVID-19. Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk semua orang di dunia ini, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, bersedih, menangis, khawatir, seperti anak-anak ayam tanpa induk. Dia juga menolong kita untuk setia menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota Jemaat HKBP tetap setia menjalankan 4M ini dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Setelah mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya di awal-awal tahun kita sering bertanya, bagaimanakah kira-kira hidup kita di tahun baru ini? Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud, dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini? Sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam HKBP, kita juga akan bertanya, bagaimana pelaksanaan pelayanan mulai dari tingkat pusat, distrik, resort, jemaat, pos-pos PI, dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini? Mungkin masih banyak pertanyaan lain di benak kita. Di tengah-tengah ragam pertanyaan ini, firman Allah yang menyapa kita pada awal tahun ini bukanlah sederet pengajaran atau petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan di dalam bersekutu, bersaksi, dan berdiakoni di dalam gereja kita. Bukan pula tentang hukum dan penghakiman firman-Nya hari ini. Pada hari ini, di awal tahun ini, firman-Nya kepada kita adalah kata-kata berkat pasu-pasu. Tak kala kita menghadapkan wajah kita kepada Dia di dalam doa, kita percaya bahwa Allah adalah sumber berkat. Oleh sebab itu, firman ini membuat kita menjadi teguh, gembira, dan percaya untuk melangkah di tahun 2021 ini, sebab Allah yang adalah sumber berkat itu akan memberkati kita. Kata-kata berkat yang disampaikannya kepada bangsa pilihannya melalui Harun dahulu, itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Kata-kata berkat melalui Harun ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi ke generasi di dalam gereja HKBP, gereja milik Kristus yang didirikannya
lebih 159 tahun yang lalu, yang terus dipeliharanya sampai ke era digital dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita HKBP, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setelah kita mendengar, merenungkan, menerima, mengamini, dan percaya akan firman berkat ini, tentulah hati kita menjadi gembira, jiwa kita dikuatkan, bertambah energi dan semangat kita, serta menjadi lebih ringan dan lincah langkah-langkah kita untuk menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya, saudara-saudara sekalian, kita semua sudah diberkati Allah. Kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Namun, agar lebih jelas dan terang betapa kita ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu. Yang pertama, Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab kita, arti kata berkat tidaklah sempit, melainkan utuh seutuh-utuhnya, komprehensif, holistik, dan integratif, spiritual, psikologi, kebutuhan fisik, relasi, sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat meliputi juga keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan. Namun selain dari yang tertulis di sini, berkat-berkat Tuhan juga banyak bentuknya, seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu, berkat Tuhan janganlah kita maknai secara sempit, tetapi terimalah berkat-berkat-Nya, syukuri dan pujilah Dia. Kedua, Tuhan melindungi kita melalui cara-caranya yang dapat kita pahami atau tidak. Allah melindungi kita melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan di negara kita, dan bahkan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Allah melindungi kita menjalani tahun ini. Di tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita, Allah melindungi kita. Terima dan syukurilah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Bandingkan Mazmur 91 ayat 1 sampai 12. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita ini dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya. Ketiga, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya, Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hati-Nya melalui kehadiran-Nya sendiri. Itulah yang disimbolkan dengan kata wajah-Nya. Kata menyinari dengan wajah-Nya ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Pada saat itulah Dia datang untuk melepaskan dan menyelamatkan. Tentu saja selama kita hidup di dunia, kita tidak akan terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Dia sendiri akan selalu hadir untuk melepaskan kita. Dia jugalah kiranya melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi dalam hidup ini. Keempat, Tuhan memberi kita kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa dan tidak memiliki kelemahan. Namun hari ini ditegaskan, Dia mengasihi kita, tidak dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita tahun lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita tidak dihukum, tetapi dikasihi. Kelima, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kata menghadapkan di sini menunjukkan bahwa Dia ada di antara kita. Dia selalu hadir. Jika Dia memalingkan wajah-Nya dari kita, maka susahlah hidup kita. Mazmur 13 ayat kedua. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Keenam,
Tuhan memberi damai sejahtera, dalam bahasa Ibrani shalom, pada kita. Inilah keselamatan yang utuh, lepas dari bencana, dari kejahatan, dari kemelaratan, dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara sekalian, karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di tiap peribadahan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah, karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja, dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita beribadah di rumah, menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya, sinar wajahnya, dan belas kasihnya. Terimalah berkatnya itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021 ini. Jumpailah dia senantiasa melalui ibadah-ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman, sebab di sanalah berkatnya disampaikan melalui para hambanya. Janganlah berhenti untuk beribadah kepadanya, meskipun dilakukan secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah maupun di rumah-rumah. Pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online, dan dimanapun kita menerima berkat Tuhan melalui para hambanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa, Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami di tahun 2020, dan Engkau sudah membawa kami memasuki tahun 2021. Bapa, kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Tuhan dan Raja kami, agar Tuhan sajalah yang menuntun kami di sepanjang perjalanan hidup kami, keluarga kami, dan gereja kami. Engkaulah yang membuka jalan bagi kami Tuhan, dan Engkau memberkati seluruh usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan keluarga kami Tuhan Yesus berkati, dan seluruh aktivitas anak-anak kami di sekolah juga Tuhan memberkati. Tuhanlah yang melimpahkan berkat-berkat-Mu dan membuat hati kami selalu bersyukur untuk memuji memuliakan Tuhan, oleh karena janji firman-Mu Tuhan yang akan terus memberkati dan menyertai kami. Juga mampukan gereja-Mu ini Tuhan untuk melawan segala tantangan kehidupan di dunia ini, dan juga agar gereja-Mu selalu terlindungi dari COVID-19 yang melanda kota kami ini Tuhan. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan, dan buatlah supaya kami selalu berhasil di dalam seluruh karya dan pekerjaan kami. Engkaulah yang melindungi kami dari segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Engkau juga yang melindungi kami dari segala macam kecelakaan ataupun juga hal-hal yang dapat merugikan dan mencelakai diri kami. Ya Tuhan Allah kami berserah diri kepadamu, dan pimpinlah gereja-Mu ini Tuhan mengarungi berbagai macam tantangan kehidupan. Berkatilah dan buatlah supaya hati kami bersuka cita untuk memuji memuliakan nama-Mu saja. Ya Bapa, agar firman-Mu ini tertulis di dalam hati kami. Roh Kuduslah yang menuliskan firman-Mu, dan selalu Engkau memberkati kami, dan selalu Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu Tuhan, sehingga kami pun selalu bersuka cita. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami hanya kepadamu saja. Sertai dan bimbing kami dalam langkah-langkah kehidupan kami di tahun 2021 ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa kepadamu Bapa. Amin. Kita bersyukur memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala berkat, kami telah menerima banyak anugerah dari Tuhan pada hari-hari yang telah kami lalui pada tahun yang lalu. Terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati pekerjaan, keluarga, gereja, dan negara kami. Walaupun sampai saat ini kami selalu merasa khawatir karena pandemi COVID-19 tetap melanda negeri kami dan dunia ini. Demikian juga terjadi kerusuhan yang mengandalkan kekuatan, bencana alam dan kebakaran, tingkat kemiskinan dan kelaparan yang semakin meningkat. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah virus COVID-19 ini dari dunia ini. Jauhkanlah mara bahaya dari keluarga, gereja, dan negara kami, serta berilah damai sejahtera kepada kami semua. Berkatilah pekerjaan tangan kami pada tahun ini, dan ajarlah kami untuk mensyukurinya melalui perilaku dan perbuatan kami. Bukalah hati kami agar senantiasa mempersembahkan ucapan syukur kepadamu sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Di dalam hidup baru, marilah kita bersama Tuhan Yesus Kristus menjalani tahun 2021 ini. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya, tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu, tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami, selalu Tuhan berkati. Demikian juga Tuhan menganugerahkan keamanan di dalam negara ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan.
Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberi penghiburan bagi orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu dan dengan segala rendah hati kami memohon. Kepadamu sajalah kami serahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap hari, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan datang. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu, dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setia-Mu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memasuki tahun 2021 ini dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tahun baru.